Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masuk di penerapan, yaitu praktik menjalin hubungan. Praktek menjalin hubungan yaitu para konektor menciptakan suatu pengalaman yang dinikmati setiap orang. Konsep utamanya, berusahalah untuk menciptakan pengalaman-pengalaman yang benar untuk konteks komunikasi kita. Kita mulai dengan menjalin hubungan secara pribadi. Saat orang-orang menikmati suatu pengalaman komunikasi secara pribadi, itu terjadi karena suatu perasaan kedekatan yang telah tercipta. Itu tidak harus berarti kedekatan yang romantis. Itu berarti suatu hubungan yang tercipta oleh komunikasi yang jujur, yang menguntungkan kedua belah pihak. Berusahalah untuk menciptakan itu dengan melakukan salah satu saran di dalam pembahasan kita, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggunakan humor, atau menyampaikan kisah. Lalu penerapan di dalam menjalin hubungan dalam kelompok. Pengalaman yang biasanya paling diminati orang-orang dalam sebuah kelompok adalah kerja sama tim, kerja tim atau teamwork. Sebagai seorang komunikator, jika kita dapat menolong orang-orang untuk memiliki suatu perasaan keberhasilan bersama, para partisipan akan merasa terhubung dengan kita dan satu sama lain. Suatu kali, jika kita memimpin sebuah kelompok, mintalah mereka mengerjakan beberapa tugas bersama-sama yang menyenangkan. Pastikanlah setiap orang terlibat, lalu amatilah bagaimana itu mempengaruhi tingkat energi dan hubungan dari kelompok itu. Lalu sekarang penerapannya, bagaimana menjalin hubungan dengan pendengar. Saat orang-orang mendengarkan seorang komunikator, mereka ingin dihibur. Cobalah untuk menggunakan beberapa teknik yang sudah dibagikan dalam channel ini. Saat kita berkomunikasi di depan para pendengar atau audiens, secara khusus gunakanlah kisah-kisah sebagai bagian dari komunikasi. Bahkan suatu laporan yang kering atau presentasi yang banyak memaparkan fakta-fakta dapat dihidupkan melalui sebuah kisah yang baik. Jika kita tidak pernah menggunakan kisah di masa lalu, cobalah untuk menggunakannya mulai dari sekarang saat kita menjalin hubungan dengan orang lain. Jika kita sudah menyampaikan kisah, pikirkanlah tentang cara-cara kita dapat meningkatkan cara kita menyampaikan kisah tersebut. Berikut ini ada beberapa tips dari Martin Thielen yang mengikuti The National Storytelling Festival di Jonesboro, Tennessee. Ia mengamati bahwa penyaji yang terbaik menunjukkan ciri-ciri ini. Semangat. Para pencerita itu jelas menikmati apa yang sedang mereka lakukan, mengekspresikan diri mereka dengan sukacita dan semangat. Hidup. Presentasi-presentasi itu ditandai dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang hidup. Partisipasi pendengar. Hampir setiap storyteller melibatkan pendengar melalui beberapa cara.
meminta pendengar menyanyi, bertepuk tangan, mengulang tahapan-tahapan atau melakukan bahasa isyarat. Spontanitas. Walaupun kisah itu dihafalkan, para pencerita itu menanggapinya dengan bebas kepada para pendengarnya tanpa catatan. Ini benar-benar adalah peristiwa oral. Para pencerita itu tidak membaca kisah mereka, mereka menyampaikannya. Yang mengizinkan adalah kontak mata. Lalu humor disisipkan bahkan dalam yang serius atau dalam hal sedih. Sahabat Mr. Sorchan, mana yang dapat sahabat gunakan untuk menghidupkan komunikasi kita? Salam menjadi seorang konektor, komunikator yang menarik. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.